Selamat siang Pak Dede dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan Operasi Seroja. Jadi Operasi Seroja ini dimulai tahun 1975 sampai tahun 2002. Nah, jadi pertamanya apa itu Operasi Seroja? Jadi Operasi Seroja itu adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timur Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Latar belakang Operasi Seroja itu karena pengaruh Amerika dan Australia terhadap Indonesia yang bilang bahwa partai di Timur Timur itu memihak pada komunisme. Nah, karena ini jadi ditakutkan ada kejadian lagi seperti G30S PKI. Lalu latar belakang kejadian ini juga karena ingin Fetilian yang berpaham komunisme tidak berkuasa lagi di Timur Timur. Padahal Timur Timur itu sebenarnya hanya ingin bebas dari penjajahan Portugis. Buktinya, beberapa partai di sana ingin berintegrasi dengan Indonesia. Lalu, ada kehendak sebagian rakyat Timur Timur juga yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah. Tapi karena operasi ini sudah terlanjur diluncurkan dan sudah terlanjur korban berjatuhan juga di kedua belah pihak, pertempuran udah nggak bisa lagi dihindarkan, jadi tetap dijalankan. Jadi sekarang jalannya peristiwa setelah kapal perang TNI memboarding kota Dili, pasukan Indonesia langsung menurunkan pasukan terjun payung ke kota Dili untuk bertempur melawan kelompok Valintil pada tengah hari. Pasukan Indonesia telah merebut kota dengan mengorbankan 35 pasukan Indonesia, sementara 122 pasukan Valintil telah tewas di pertemuan tersebut. Pada tanggal 10 November, sekitar 10.000 sampai 15.000 tentara mendarat di Liquiza dan Maubara. Pada April 1976, Indonesia sudah memiliki sekitar 35.000 tentara di Timur Timur dan sekitar 10.000 tentara di Timur Barat Indonesia. Pada akhir tahun, 10.000 tentara Indonesia telah menduduki Dili dan sekitar 20.000 lainnya berada di Timor Leste. Karena salah jumlah, pasukan Valintil melarikan diri ke gunung dan terus melancarkan operasi gerilya. Meskipun militer Indonesia terdepan di Timur Timur, sebagian besar penduduk meninggalkan kota dan desa dengan menyerbu masuk wilayah pesisir. Sepanjang tahun 1976, militer Indonesia menggunakan strategi di mana tentara berusaha pindah ke pedalaman. Namun strategi ini tidak berhasil karena mendapat perlawanan keras dari Valintil. Butuh waktu 4 bulan dan 3.000 pasukan Indonesia untuk menguasai kota Suwai, sebuah kota yang berjarak 3 km dari pantai. Pada April 1977, militer Indonesia mengambil jalan buntu. Tentara tidak membuat kemajuan terhadap daerah kekuasaannya selama lebih dari 6 bulan. Selanjutnya adalah penyelesaian dari Operasi Seroja. Akibat Operasi Seroja, baik dari kubu Indonesia maupun di Timur Leste, banyak korban jiwa berjatuhan. Perang terus-terusan yang terjadi pada waktu yang lama membuat semakin banyak kerugian yang diderita baik dari Indonesia maupun Timor Leste. Disebutkan bahwa ada kurang lebih ratusan ribu orang yang tewas atas perang saudara ini. Dan dikarenakan kondisi yang tidak kondusif, banyak orang yang harus dievakuasi dari Timur Leste. Sebagian orang yang memilih bergabung dengan NKRI diamankan di bagian ujung Timur Timur atau pulau lainnya. Akhirnya, PBB harus ikut campur untuk menyelesaikan masalah yang terus berkelanjutan ini. PBB mengirimkan pasukan khusus perdamaian untuk meredakan konflik di antara keduanya. PBB juga meminta pihak Indonesia untuk segera menarik semua tentaranya dari area konflik. Agar konflik selesai, PBB meminta semua pihak untuk membiarkan Timor Leste untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena rakyat Timur Timur waktu itu lebih banyak mendukung memisahkan diri dari Indonesia, akhirnya dipecahlah negara Timor Leste. Beberapa orang yang memihak Indonesia ditempatkan di pulau bagian barat, sedangkan yang berdiri sendiri di bagian barat, dan akhirnya Timor Leste pun resmi berdiri pada tahun 2002. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.